Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jeritan sama gue Elda. Dan gue Putri. Oke, di episode hari ini kita mau bahas Aduh deh pokoknya. Langsung aja deh ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, jadi kemarin itu kita berangkat dari kasus yang heboh di Kalcit Beriman. Ya. Kalcit dengan segala kemajumukannya, tiba-tiba ada dang. Jeng. Jadi kan kadang bahaya tuh nggak datang dari tempat yang gelap. Kadang ia tuh datang dari orang yang kita sapa setiap hari. Kenapa ngeliatin kita? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kirain apa ini tiba-tiba bulu mata gue kenapa? Jadi dari orang yang kita ketemu tiap hari, yang kita lihat, oh secara sepintas gitu orangnya baik-baik aja, atau kayaknya harmless, ramah. Dari tetangga yang biasa kirimin kita makanan, dari guru-guru yang ramah, rajin menjamah, dari tempat yang dipercaya sebagai rumah perlindungan yang seharusnya dia melindungi. Di balik pintu apartemen, di ruang kepala sekolah, di kamar sempit sebuah panti, ada suara anak-anak yang gak sempat kita dengar. Suara pelan yang penuh luka. Hari ini Jeritan dengan berat hati sebenarnya ingin mencoba untuk merangkum cerita-cerita yang tidak terdengar. Mungkin yang viral 1-2, tapi ada lagi cerita yang gak banyak yang menjerit sehingga tidak banyak yang mendengar. Jadi makanya kita coba untuk membantu menjeritkan. Jadi kita buka satu persatu 5 cerita dari 5 tempat berbeda yang semuanya punya satu benang merah. Kekerasan terhadap anak dan bagaimana dunia seringkali menutup mata. Sayangnya. Dimulai dengan kasus pertama yang baru saja terjadi di Kalibata, Jakarta Selatan. Beberapa waktu lalu masih hangat diingatan gimana itu pelakunya, ya kan? Iya lagi. Karena viral banget ya. Kacamatanya semua gitu ya kan. Di sebuah apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan, polisi menangkap seorang pria berinisial HW. Umurnya 39 tahun, tidak muda lagi. Dari luar terlihat seperti warga biasa, penampilannya rapi, sopan, dan bekerja sebagai konsultan hukum. How ironic. Orang yang seharusnya tahu hukum melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Ya kan? Dan di balik semua citranya itu ada sisi gelap yang disimpan di dalam seorang tuh pasti banyak dah 2 sisi koin. Nah, sisi gelapnya dia itu akhirnya kebongkar kemarin September akhir. Baru kemarin lah. Korbannya seorang anak perempuan berusia 12 tahun berinisial SQ, tinggal di apartemen yang sama bahkan di lantai yang sama. Jadi mereka bukan orang asing dan HW adalah tetangga korban. Dari hasil penyelidikan, tindakan cabul itu berlangsung dari sekitar Agustus sampai 23 September 2025. Untung sih cepet ketahuan ya. Untung nggak yang sampai bertahun-tahun berlarut-larut. Modusnya sederhana tapi berbahaya nih ya. Ingat ya ibu-ibu, HW sering mengajak korban main ke unitnya dengan iming-iming hadiah ulang tahun. Awalnya kelihatan biasa, kayak interaksi om ke ponakannya gitu. Tapi setelah dicermati itu terbentuk ada polanya tersendiri. Korban sering diajak datang sendiri dan di dalam kamar HW melakukan tindakan kekerasan tersebut. Di dalam pintu tertutup. Dan gak berhenti sampai di situ. Gongnya adalah tindakan tersebut direkam dengan handycamnya. Barang bukti tersebut akhirnya disita polisi pada waktu penggerbekan tanggal 30 September 2025. Dari rekaman yang diperiksa, polisi memastikan kalau video itu benar menunjukkan tindakan kekerasan seksual terhadap korban. Kasus ini bikin geger penghuni apartemen. Banyak yang gak nyangka karena HW dikenal pintar, pendiam, sopan. Beberapa bahkan sempat membela dia, gak percaya kalau tuduhan itu benar-benar terjadi. Tapi brandingnya bagus ya.
Buktinya berbicara lain. Sekarang HW sudah ditahan. Polisi masih melakukan penyelidikan apakah ada korban lain dan semua barang bukti diperiksa di lab forensik. Pelaku terjerat pasal 76E Jungto pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dan atau pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ancaman pidana yang disebutkan paling singkat 5 tahun penjara hingga paling lama 15 tahun penjara. Kasus ini menyentil satu hal penting. Kadang predator itu bukan orang asing di jalanan, tapi orang yang benar-benar setiap hari itu kita ketemu papasan terus gitu kan. Yang kita gak bakal nyangka karena dia packagingnya, brandingnya, groomingnya mungkin. Jadi kita gak akan nyangka kalau orang yang kita sapa di lift itu ternyata orang yang akan sanggup gitu ya melakukan hal kayak gitu. Di usia sematang itu gitu kan. Tapi ya usia mah it's just a number. Ya makanya. Tapi maksudnya emang kita harus balik lagi ke zaman dulu yang don't talk to strangers. He's not even strangers to her. Ya strangers juga lah, kalau gue mau tetangga sama strangers juga. Ya paling cuma saya doang. Atau jangan main ke rumah orang tanpa tanpa apalagi konteks pendampingan. Konteksnya ini kan lawan jenis ya. Ya betul. Gitu. Udah nggak. Walaupun sekarang dunia udah gila, nggak hanya lawan jenis yang bisa. Intinya hati-hati aja lah. Ya mungkin kita harus menanamkan ke anak-anak kalau ada siapa mau ngajak main harus izin ke kita dulu. Gitu. Karena kan orang-orang gitu biasanya dia tahu tuh apa yang orang tuanya larang dikasih lah sama dia. Ya kan? Sama intinya kita bikin anak mau cerita sih. Ya. Benar. Kasus kedua adalah jadi telah terjadi kekerasan kepada anak juga di Panti Asuhan An-Nur Tangerang. Panti asuhan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi mereka yang bernasib kurang baik, malahan menjadi yang sebaliknya memberikan trauma. Tempat anak-anak yang kehilangan rumah bisa tumbuh, belajar, ngerasa dilindungi. Yang bernama Panti Asuhan An-Nur justru menjadi simbol ketakutan dan trauma bagi penghuninya, anak-anak penghuninya. Semua berawal dari laporan pertama 2 Juli 2024. Waktu itu cuma anak yang berani cerita, satu dari puluhan yang tinggal di panti itu. Tapi dari satu pengakuan kecil itu, pintu besar kebusukan mulai terbuka. Penyelidikan berkembang cepat, korban bertambah, bukan cuma 1 atau 2. Ada 8 anak yang akhirnya bersuara. 5 masih di bawah umur dan 3 sudah dewasa. Dan polisi menduga jumlah sebenarnya itu lebih dari itu. Pelecehan itu bukan kejadian baru tapi sudah berlangsung bertahun-tahun. Pelaku utamanya adalah Sudirman yang berusia 49 tahun yang juga adalah ketua yayasan. Dia punya power enough ya di sana. Orang yang seharusnya jadi pelindung malah menjadi pelaku. Lalu ada Yusuf Bahtiar berusia 30 tahun, pengasuh panti, dan Yandi Supriyadi sekitar 29 tahun lah usianya. Mereka semua orang yang harus berinteraksi langsung kepada anak-anak, yang seharusnya ngajarin moral, malah melakukan tindakan amoral. Jadi menurut keterangan saksi dan hasil penyelidikan, aksi mereka udah berjalan lama banget. Ada korban yang bahkan bilang perlakuan itu udah dialami sejak beberapa tahun yang lalu. Begitu laporan masuk, Pemda dan KPAI langsung turun tangan. Untungnya gercep ya. Ya, anak-anak dievakuasi dari panti, dipindahkan ke tempat yang lebih aman, dan sekarang dapat pendampingan psikologis. Dan panti asuhan ditutup secara permanen oleh Menteri Sosial. Kasus ini bikin banyak orang menanyakan hal yang sama ya, mungkin kita juga. Kalau tempat yang seharusnya aman bisa berubah jadi ruang kekerasan, ketika orang yang menyebut dirinya pengasuh justru jadi pemangsa, lalu siapa yang bisa dipercaya? Dan satu lagi, kenapa mesti sampai kejadian dulu baru ditutup? Selalu. Karena tidak ada pengawasan. Iya, gitu kan. Minim banget pengawasan.
nggak tahu ya, maksudnya ini adalah POV dari ibu-ibu yang memikirkan anak. Mungkin sistemnya tidak segampang itu. Cuma panti asuhan kan berdiri lewat izin. Betul. Ya kan? Panti asuhan itu kan isinya anak-anak. Dimana seharusnya kalau pada saat yang berhubungan dengan anak-anak rentan, banyak resiko, itu lebih ada ketat dong lagi harus dari pihak pengawasan. sidak-sidak, ya kan? Bukan hanya regularly ya. Iya, sidak ya, tapi bukan kayak setiap tanggal 2 akan didatangkan inspeksi dari pihak Dinsos. berwajib. Dinsos langsung semuanya disuruh mandi, pakai pupur, makanan disiap-siapin. Ya kan kalau sidak ya lo nggak bisa. Atau lo masukin aja intruder gitu kan, suruh siapa gitu. Kayak gue kemarin jadi intruder gitu. Hari apes tidak ada di kalender. Kasihan apes orang yang gue sidak. Kasus ketiga, Nah, SMP Negeri 23 Kota Tangerang. Nah ini dia, balik lagi instansi pendidikan, instansi pendidikan, wadah yang harusnya melindungi. safest place harusnya. Sekolah seharusnya menjadi tempat anak belajar tentang kejujuran, kedisiplinan, dan rasa aman. Tapi buat satu siswa di SMP Negeri 23 Kota Tangerang, ruang belajar berubah jadi tempat yang justru meninggalkan trauma dan luka yang gue yakin gak bakal bisa sembuh. Pelaku dalam kasus ini adalah SY, wakil kepala sekolah. Seseorang yang memiliki posisi tinggi, dihormati dan dipercaya orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Tapi di balik jabatannya itu justru tersembunyi perilaku yang mencederai kepercayaan, menodai kepercayaan orang tua. Penyalahgunaan kekuasaan, balik lagi. Lagi-lagi. Korban adalah R, berusia 14 tahun. Modus bermula, biasanya modusnya sederhana lah. Dipanggil ke ruang UKS dengan alasan dipijat karena pegal. Kompres pakai es. Lalu berpindah ke ruang kerjanya. Kejadian ini bukan cuma sekali. Dari hasil penyelidikan, telah terjadi sejak Mei 2025 dan diulang beberapa kali. Terbongkar akhirnya karena ada laporan polisi tanggal 25 Juni 2025 ke Polres Metro Tangerang Kota. Lagi-lagi Ada kasus, ada kejadian, Pemda turun, Dinas Pendidikan Kota Tangerang turun, SY dinonaktifkan sebagai Wakasek. Dan sementara dipindahkan ke posisi non-job sambil proses hukum berjalan. Lah kok enak? Berarti gaji tetap ya? Nah, copot harusnya. Nah, copot secara tidak terhormat. Pihak sekolah dan dinas memastikan korban mendapatkan pendampingan secara psikologis. Sementara penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap apakah ada korban lain. Kasus ini bikin banyak orang tua dan murid ngerasa kecewa sekaligus takut. Karena orang yang seharusnya memberi contoh baik dan mendidik anak justru melakukan pekerjaan sesuatu yang kejam. Jadi gue ada sedikit cerita. Gue dulu punya guru. Hobinya masukin baju siswanya yang keluar. Kita kan dulu nggak tahu Modus. ya kalau tuh digrepe-grepe. Guru laki masukin ke cewek. Guru laki masukin ke laki. Kalau cewek, ya kalau nggak ke cewek, pokoknya yang dia tangkap, masukin gitu. Kamu tuh ya, baju kamu tuh nggak rapi loh, gitu kan. Kita kan kayak pak. Itu kelas berapa? SMA loh. Tapi kalau gue kan emang sedari ceprot galak ya. Terus mohon maaf, jangan pegang-pegang Anda gitu. Ya mesti diajarin kayak gitu kali anak-anak ya. Sebenarnya yang bagus, maksudnya bukan yang nggak hormat, tapi tetap ada boundaries gitu loh, walaupun lo guru atau kepala sekolah justru. Betul. Karena memang tidak dipungkiri banyak yang ramah. Iya. Menyalahgunakan, balik lagi kan. Ya karena kan itu kan orang mikir udah tertipin, ya udah pak. Padahal kan kamu nggak pakai sabuk ya kan, megang-megang mungkin ada orang yang udah langsung naik, gitu kan, megang doang, megang gundukan lemak gitu kan.
Ya kalau megangnya kita gundukan lemak. SM masih ketit Oh, ya, SMA kurus. masih Jadi ya udah tolong ditanamkan kepada anak, tidak ada yang boleh memegang. Makanya kan ada lagunya sejak kecil, ya kan. Jadi ada parts yang memang nggak boleh dipegang sama orang lain selain elo gitu loh. Dilihat aja nggak boleh. Sebenarnya dari kecil juga harus ditanamkan, mandi bareng tuh nggak boleh. Apapun itu kegiatannya gitu. Misalnya habis berenang, kamar mandinya nggak ada, ya udah nggak usah Gantian. mandi. Kalau nggak usah mandi, kamar mandi lain yang nggak usah pakai shower, ganti baju aja gitu kan. Nggak penting mandi, tapi kadang-kadang mandi bareng gitu kan. Sebenarnya ya gimana ya, jangan gitu. Dan benar-benar jangan dipegang dan harus bisa kayak set boundaries. Iya, set boundaries ya. Lo nggak apa-apa kok lo ngomong enggak dengan sopan. Nggak apa-apa ngomong enggak, maaf saya enggak mau gitu. Nggak bisa bapak begini, nggak bisa ibu begitu. Maaf tante, saya nggak boleh main nih sama temen sama orang tua ke rumah ini selain ada temennya. Ada tuh buku juga, wah gue lupa bawa bukunya. Jadi ada bukunya, cuman itu mungkin bukunya berupa edukasi. Jadi dikasih tahu gitu bahwa ya itu dia, main ke rumah nggak boleh, dipegang nggak boleh, dilihat nggak boleh, keluar dengan baju minim misalnya nggak boleh, misalnya cuma pakai daleman gitu keluar. Itu ada bukunya. Jadi untuk menghindarkan tindak kekerasan seksual yang di kepala anak-anak tuh belum ada gitu loh, bahwa itu tuh sebenarnya kekerasan seksual gitu loh. Oke, sekalian kamu deh sekarang, aku mau minum. Oke, kasus selanjutnya ini kita terbang ke luar Jawa. Kejadiannya itu terjadi di sebuah desa di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Jadi warga itu dikejutkan dengan kabar duka yang bikin hati tuh nyesek banget. Nah, seorang perempuan inisialnya MZA berusia 10 tahun ditemukan meninggal setelah sebelumnya dilaporkan menghilang. Nah, jadi anak ini awalnya tuh pamit sama orang tuanya mau pergi ngaji. Itu sekitar awal pertengahan September 2025. Masih fresh banget nih kejadiannya. Nah, tapi malam itu dia tuh gak pernah sampai even ke tempat ngaji, apalagi ke rumah. Gak pernah pulang lagi sejak saat itu, sejak malam itu. Nah, dari hasil penyelidikan polisi, pelaku yang inisialnya RH itu ternyata tetangga korban lagi-lagi. Nah, orang yang selama ini dikenal di lingkungan, sering berinteraksi, nggak dicurigain sama sekali. Nah, si pelaku ini tuh diduga melakukan penganiayaan terhadap korban sebelum menghabisi nyawanya. Nah, menurut polisi, motif dari pelaku adalah sakit hati dan dendam karena ejekan yang sering dilakukan oleh korban. Ya, bocah 10 tahun dimasukin banget gitu ke hati, ya kan? Nah, kasus ini tuh cepat banget nyebar di media sosial karena warga itu ikut membantu dalam pencarian waktu hilang dari awal. Jadi viral. Nah, setelah pelaku ditangkap nih, suasana kampung itu berubah total. Antara sedih, marah, dan ya gak percaya lah. Karena sehari-harinya ya korban gak pernah ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh gitu. Terus udah gitu apalagi ya banyak yang kesaksian dari warga itu, korban itu tuh anaknya rajin, sopan, dan dikenal sama semua orang di situ tuh kalau setiap sore itu selalu berangkat ngaji tepat waktu. Nah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu juga akhirnya sampai angkat suara. Nah, Menteri PPPA menyampaikan duka mendalam untuk keluarga korban dan menegaskan bahwa negara harus hadir, memastikan pelaku dihukum seberat-beratnya. Nah, kasus ini tuh balik lagi dan terus-terusan jadi pengingat kita semua soal betapa rapuhnya keamanan anak rentan, bahkan di lingkungan yang kita kira paling aman. Tadi apartemen, tetangga, pesantren, sekolah, panti asuhan, masih kebayang sama kasus yang kemarin.
Sekarang lingkungan rumah tetangga sendiri. Motifnya hanya karena diejek sama anak 10 tahun. Miris gak sih lo? Asli. Nah, RH dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana. Nah, tapi nih publik geram karena hukumannya lo tahu, cuman 10 tahun penjara. Nah, kenapa? Ya karena RH masih di bawah umur. Ternyata waktu melakukan kejahatan tersebut. Karena itu dia dilindungi oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, aturan ini itu bikin hukuman untuk pelaku anak harus dikurangin setengah dari ancaman maksimal orang dewasa. Padahal nih, jaksa tuh udah mendakwa RH dengan pasal yang berat. Ada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancamannya hukuman mati atau seumur hidup untuk dewasa. Kemudian ada pasal 80 ayat 3 UU Perlindungan Anak. Kekerasan yang menyebabkan anak meninggal dunia. Tapi karena SPPA tadi yang sistem peradilan pidana anak, jadi jaksa itu cuma bisa nuntut 7,5 tahun dan hakim akhirnya menjatuhkan vonis yang lebih berat yaitu 10 tahun. Kadang memang ada ya UU sistem peradilan untuk anak. Cuman mungkin perlu ditinjau ulang ya. Perlu dievaluasi karena kadang-kadang sekarang gini. Misalkan dia melakukan ketika umur sekarang soalnya udah gila anak-anak umur 15 tahun itu udah bisa sanggup loh ngelakuin hal-hal yang ya kalau sampai menghilangkan nyawa itu udah berat banget kan. Tayangan, Bo. Nah, itu dia maksud gue. Kalau misalkan dia 15 tahun nih, taruhlah 15 tahun. Karena ketika RH ini melakukan ini nih, kita nggak dapet infonya nih ya, dia umur berapa. Nah, taruhlah dia umur 15 tahun, dihukum penjara 10 tahun. Dia umur 25 tahun bebas. Setelah itu sakit kepala beneran. Abis itu dia udah bebas, bisa kembali ke masyarakat. Ya kita nggak tahu, mungkin ada lah dijauhin atau apa gitu mungkin kalau kembali ke daerah asalnya. Kalau misalkan dia pindah nih dari Sulawesi, dia pindah deh ke migrate gitu ke Jawa, nggak ada yang tahu. Dia pernah sanggup berbuat apa dan dia bisa hidup normal. Tapi kan benih yang sampai bisa menghilangkan nyawa orang itu kan udah ada gitu loh. Takut banget gak sih kejadian kayak gitu berulang? Kalau menurut gue sih, walaupun anak-anak, tapi dia udah bisa sampai seberat menghilangkan nyawa yang berencana harus ditinjau ulang sih. Dievaluasi soal ininya undang-undangnya. Menurut kalian gimana guys? Komen deh guys. Komen. Bukannya tidak memberikan kesempatan kedua, enggak, cuman nggak tahu ya kalau udah sampai menghilangkan nyawa orang, menurut gue udah next level aja sih gitu. Dan ini tuh sebenarnya bukan jadi perbincangan di sini aja kan, sebenarnya di negara-negara lain juga. Karena kalau nggak salah gue pernah dengar kasus di Jepang itu juga mulai banyak tuh anak-anak yang dengan gampangnya yang menghabisi yang anak lain gitu loh. Ya. Oke, kita balik lagi ke Pulau Jawa nih, kasus yang kelima, yang terakhir ya. Kita balik lagi ke Bandung, Jawa Barat. Nah, ini masih baru juga. Jadi awal September 2025, warga Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang nih, Kabupaten Bandung Barat, dikejutkan sama penangkapan seorang aparatur sipil negara ASN berinisial DR alias Unyil yang usianya sudah menginjak 49 tahun. Bukan karena korupsi atau kekerasan, tapi karena ia diduga melakukan pelecehan terhadap 3 anak tirinya sendiri yang semuanya masih pelajar SMP dan SMA. Kasus ini tuh kebongkar setelah salah satu korban akhirnya tuh berani cerita ke guru BP di sekolahnya.
Ini bagus nih, berarti sekolahnya Memberikan keamanan. sampai dia Jujur. nyaman gitu cerita ke guru BP-nya. Nah, dari situ informasi mengalir ke pihak kepolisian, langsung ditindak lanjutin nih sama si pihak guru BP sekolah ini kan. Penyidik kemudian menemukan bukti kuat bahwa perbuatan itu dilakukan berulang kali di rumahnya sendiri. Tempat, balik lagi, seharusnya anak-anak itu merasa nyaman dan paling aman. Nah, pelaku nih akhirnya ditangkap dan akhirnya langsung ditahan oleh Polres Cimahi. Pihak pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga langsung bergerak. DR diberhentikan sementara, balik lagi dari status ASN-nya, sambil menunggu proses hukum berjalan. Sementara buat korban kini sudah mendapat pendampingan psikologis dan perlindungan dari unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, warga sekitar tuh bilang pelaku tuh sebenarnya memang dikenal tertutup, jarang bersosialisasi, tapi ya mungkin nggak ada kecurigaan apa-apa gitu, nggak pernah ada perbuatan yang mencurigakan lah gitu. Nah, itu tuh yang bikin kasus ini tuh sebenarnya jadi makin nyakitin gitu. Karena ya udah orang yang tiap hari dipanggil ayah ya walaupun tiri ya sambung gitu, bisa jadi orang yang bikin trauma paling dalam seumur hidup. Scratch-nya gak bisa hilang situ. Dari Jakarta, Bandung, Tangerang nih Jakarta, Tangerang, Bandung, Sulawesi. Balik lagi, garis merahnya sama. Anak-anak kehilangan masa kecilnya yang harusnya dimasukin dengan memori yang indah-indah. Jadi kehilangan rasa aman di tempat seharusnya yang paling melindungi. Rumah, sekolah, tempat tinggal, tempat mereka harusnya tumbuh dengan nyaman, aman, happy, confidence. Dan seringkali balik lagi keadilan tuh datangnya terlambat. Kayak polisi India, datangnya belakangan, selalu telat. Saya gak pernah nonton lagi film India. Enggak, itu meme. Oh iya, meme yang viral. Kayak kalau lo telat tuh kayak polisi India, lo datangnya telat gitu. Tapi kita nih ngomongin ini sebenarnya bukan untuk bikin parno, bukan buat bikin ibu-ibu nih, emak-emak nih kita itu jadi overthinking sebenarnya. Jadi kita tuh bahas ini tuh supaya nggak ada lagi yang harus ngerasakan hal yang sama gitu loh. Jadi kita kayak ngebangkitin awareness. Jadi bukannya harus overthinking, tapi kita harus gimana nih gitu loh caranya supaya kejadian-kejadian seperti ini tuh gak kejadian lagi. Jadi kalau satu anak bisa diselamatin dari cerita-cerita yang kayak gini, ya maka semua jeritan-jeritan kita ini tuh gak akan sia-sia gitu loh. Ya. Jadi walaupun kita menjerit untuk memberikan informasi yang gak enak kayak gini kan ya, kalau misalkan sering-sering kan juga sering-sering ada kasusnya berarti kan? Iya, kita maksudnya pengennya tuh bahasnya tuh yang apa ya, kayak receh-receh sebenarnya, kita pengen konspirasi gosip-gosip SpongeBob kayak gitu. Cuman ini tuh meresahkan gitu loh. Dari tadi aja bulan September yang ketahuan yang September tuh udah berapa kasus coba? Iya. Dan itu yang baru bisa terungkap setelah dilakukan bertahun-tahun. Yes. Ya kita harus peka juga sih terhadap sekitar. Kadang-kadang anak-anak gak bisa cerita, tapi mereka sudah menunjukkan gesture. Gelagat. Biasanya gak mau terlalu dekat sama seseorang tuh juga kita harus hati-hati nih ya gitu. kan. Bener karena banget. mereka kayak udah gak mau gitu. Apalagi kalau dia ngumpet kenapa gitu. Misalnya apalagi awalnya akrab. Ya. Kadang-kadang kan orang gak peka ya. Kadang-kadang orang tuh ya terlalu sibuk. Orang tua zaman sekarang kan karena keadaan ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Iya, jadi semua orang kayaknya emang fokusnya pecah. Ya, jadi ya kita harus lebih bisa aware dengan terutama anak-anak, karena ya anak-anak gitu. Selain juga mungkin udah mulai dikasih pemahaman aja kali ya anak-anak, benar-benar
kalau misalkan ini jangan begini gitu. Ya, bisa. Benar-benar ditanemin dari kecil gitu loh. Kalau hal-hal yang menurut mereka normal itu kadang-kadang ya itu nggak kayak gitu harusnya gitu kan. Iya. Dan jangan, pokoknya benar-benar deh kalau misalnya ada yang ngomong jangan bilang-bilang mama ya. Itu udah red flag tuh. Enak aja lu gitu. Semua harus ngomong apapun itu gitu loh. Karena ya anak-anak harus tahu apapun yang lo alami, sejelek apapun, seburuk apapun, kita akan selalu berdiri paling tegap untuk membela mereka gitu loh. Jadi mereka jangan takut gitu. Kadang-kadang ada yang takut nanti ibu dimarahin. Gitu. Mau awalnya dimarahin tapi ujung-ujungnya pasti dibelain gitu loh. Kecuali kalau dia salah. Gitu. Jadi gitu deh pokoknya. Jadi jangan ngambil jarak dah sama orang tua. Deket aku nempel terus. Gimana dong? Apet aku tuh. Oke Besti, terima kasih yang sudah nonton. Komen pendapat kalian gimana sih? Kalian ngerasain keresahan yang sama gak sih sama kita? Dari yang mulai video-video kemarin nih kita bahas soal kekerasan pada perempuan gak kelar-kelar. Abis itu sekarang anak gak kelar-kelar. Aduh, udah makin aneh deh nih dunia. Betul. Terus apa kira-kira misalnya ternyata kalian punya tips jitu benar, sesama ibu-ibu yang kadang-kadang kan ya ada yang kepikiran, ada yang enggak ternyata triknya kayak gitu. Please share. Terus jangan lupa like, subscribe dong guys. Jangan nonton-nonton subscribe aja. yuk dikit lagi yuk bisa. Akhir tahun 1000 ya. Iya dong guys, akhir tahun 1000. Tinggal 2 bulan nih. Nyaris. Bisa. Ayo guys, please. Dan jangan lupa juga di hype langsung kalau video kita langsung muncul, langsung di hype. Yes. Habis itu di kasih super thanks. Terus Saweria yang ada di link description. Mbak Put mau ganti lipstick nih. Aku mau ganti warna cat rambut nih. Boleh. Nanti kita dikasih challenge. Aku mau. Ya, aku enggak langsung narip. Mau kasih tarif. Enggak bercanda. Oke guys. Thank you banget ya yang udah nonton, yang udah subscribe. Thank you lah. Lope. Kita bertemu lagi di episode jeritan selanjutnya. Bye.